Banyak pria di atas 60 menyerah pada tubuhnya, padahal kuncinya ada di piring sarapan sederhana. Dan hari ini, kita akan bongkar fakta mengejutkan ini bersama sosok luar biasa Dr. Siti Setiati. Beliau spesialis geriatrik dengan pengalaman lebih dari 30 tahun, pernah membangun program nasional untuk Alzheimer, dan menulis buku terkenal Sehat di Usia Emas. Bu Dokter, terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih Mas Raka. Saya senang sekali bisa berbagi karena masalah kesehatan orang tua kita bukan sekadar teori, ini menyangkut hidup nyata, keluarga nyata. Jujur, Bu Dokter, saya sendiri cemas. Ayah saya sudah di atas 60. Beliau sering mengeluh lelah, napas pendek, kadang kakinya berat, bahkan keintiman dengan ibu menurun. Saya takut, apakah ini nasib semua pria? Apakah kita hanya bisa pasrah? Mas Raka, itu pertanyaan yang sering saya dengar. Banyak pasien datang dengan wajah malu, berkata, "Bu Dokter, tubuh saya sudah tidak berguna. Mungkin memang waktunya menerima kelemahan." Padahal kebenarannya berbeda. Dalam banyak kasus, masalahnya bukan usia, tapi apa yang masuk ke tubuh setiap hari, terutama di pagi hari. Jadi benar ya, sarapan menentukan nasib tubuh di usia emas? Kok bisa begitu, Bu Dokter? Ya, bayangkan begini Mas Raka, pembuluh darah kita ibarat selang air. Kalau selangnya bersih, air mengalir deras. Tapi kalau ada lipatan, sumbatan, atau karat, air tidak sampai tujuan. Begitu juga darah. Banyak pria lanjut usia kehilangan aliran darah sehat ke panggul, ke otot, ke saraf, sehingga energi hilang, ereksi melemah, bahkan jalan pun terasa berat. Waduh, kalau begitu saya jadi membayangkan sesuatu yang menyeramkan, seorang kakek yang dulu gagah, sekarang harus dituntun cucunya ke masjid. Itu pasti menyesakkan hati. Betul sekali, saya punya pasien di Yogyakarta, usia 65. Dulu beliau aktif di pasar, kuat mengangkat karung beras, rajin ikut pengajian. Tapi setelah sarapan bertahun-tahun, hanya dengan kopi manis dan roti putih, tubuhnya pelan-pelan melemah. Sampai suatu hari, ia jatuh di tangga rumahnya. Bukan karena terpeleset, tapi karena kakinya tak lagi sanggup menopang. Itu menyedihkan sekali. Ya Allah, jadi kalau kita salah memilih makanan di pagi hari, akibatnya bisa separah itu? Tepat. Orang bilang, ini cuma penuaan biasa. Padahal tidak. Tubuh masih bisa pulih, asalkan diberi nutrisi tepat di jam pertama setelah bangun. Kalau tidak, arteri semakin kaku, otot dasar panggul melemah, saraf lambat merespon. Itulah mengapa banyak pria merasa tubuhnya mati rasa di bawah pinggang. Jadi sebenarnya bukan tubuh yang menyerah, tapi kita yang tidak memberi kesempatan tubuh untuk bangkit. Persis Mas Raka. Tubuh manusia luar biasa. Bahkan di usia 70, 80, tubuh masih bisa merespon asal diberi bahan bakar yang benar. Sayangnya, kebanyakan pria kita memilih sarapan yang salah. Kopi, roti tawar, gorengan dari warung. Semua itu memberi rasa kenyang sementara, tapi merampok kekuatan jangka panjang. Kalau begitu, tidak heran banyak bapak-bapak mengeluh lesu. Mereka pikir cukup minum kopi pahit, padahal justru menjerumuskan tubuh. Tepat. Dan akibatnya bukan hanya di ranjang Mas Raka, saya bicara soal kebebasan hidup sehari-hari. Bayangkan, seorang pria yang tak lagi bisa naik motor ke pasar atau berjalan kaki ke masjid tanpa rasa nyeri. Bukankah itu kehilangan kemerdekaan? Astaga, jadi resikonya bukan hanya malu karena vitalitas menurun, tapi juga kehilangan kebebasan dasar. Ini seperti hukuman pelan-pelan. Ya, saya sering menegur pasien dengan nada sayang, "Pak, ini bukan tentang usia, ini tentang kebiasaan Anda. Jangan salahkan umur, salahkan sarapan Anda." Dan ketika mereka mulai mengubah kebiasaan kecil, hasilnya mengejutkan. Hanya dalam 2 minggu banyak yang berkata, "Bu Dokter, kaki saya lebih ringan. Saya bisa salat tarawih lagi tanpa duduk di kursi." Itu bukti nyata. Wah, luar biasa. Jadi sebenarnya ada harapan besar. Asal kita mau mengubah kebiasaan. Benar, tidak perlu suplemen mahal, tidak perlu obat rumit.
Hanya 5 makanan sederhana yang mudah ditemukan di pasar tradisional: tempe, air kelapa, pisang, alpukat, dan pepaya. Itu saja sudah cukup membuka aliran darah, memperkuat otot panggul, dan menghidupkan kembali vitalitas. Tunggu, Bu Dokter. Tempe, pisang, air kelapa. Itu kan makanan sehari-hari di kampung. Jangan-jangan ini jebakan yang selama ini kita remehkan. Hahaha, tepat. Kita anggap tempe hanya lauk murah. Padahal, tempe bisa menjaga jantung sehat dan membuat pembuluh darah lentur. Kita pikir air kelapa cuma pelepas dahaga di siang hari. Padahal bisa menurunkan tekanan darah dan mencegah stroke. Pisang? Semua orang punya di rumah, tapi jarang dimakan di jam pertama pagi. Padahal itu bahan bakar otot yang luar biasa. Jadi kuncinya bukan cari makanan mewah atau impor, tapi kembali ke makanan lokal sederhana yang kita abaikan. Tepat sekali, Mas Raka. Alam Indonesia sudah menyediakan semuanya. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan bijak. Jangan sampai kita sibuk membeli suplemen mahal, tapi melupakan tempe yang ada di meja makan setiap hari. Waduh, saya jadi makin penasaran, Bu Dokter. Bisa ceritakan nanti bagaimana cara praktis memanfaatkan 5 makanan sederhana ini, biar penonton langsung bisa praktik mulai besok. Tentu, kita akan bahas satu persatu, tapi saya ingin para pemirsa benar-benar sadar dulu. Ini bukan sekadar soal makanan. Ini soal masa depan Anda di usia emas. Apakah Anda ingin tetap bisa jalan ke masjid, bermain dengan cucu, atau malah terjebak di kursi roda? Jeda sebentar. Pemirsa, coba jawab di kolom komentar. Kalau Anda diberi pilihan, hidup bebas dan kuat sampai usia 70, atau harus bergantung pada orang lain sejak usia 60, mana yang Anda pilih? Tulis jawaban Anda, saya ingin tahu suara hati Anda. Baik, Bu Dokter. Pemirsa di rumah pasti sudah penasaran. Mari kita bongkar satu persatu. Apa makanan pertama yang bisa jadi penyelamat para pria di atas 60? Mas Raka, jawabannya sederhana, tempe. Hah, tempe? Serius, Bu? Bukannya itu makanan murah meriah di pasar, lauk harian orang kampung? Nah, inilah jebakan yang sering saya sebut. Kita anggap tempe makanan biasa. Padahal, tempe itu harta karun kesehatan, kaya protein nabati, magnesium, dan probiotik alami dari proses fermentasi. Semua itu bekerja untuk memperkuat otot, menstabilkan gula darah, dan menjaga pembuluh darah tetap elastis. Wah, jadi kalau saya sarapan tempe, bukan cuma kenyang, tapi juga bisa melindungi arteri saya. Betul, saya ingat seorang pasien di Jakarta, usia 68. Ia selalu melewatkan sarapan atau sekadar minum kopi hitam. Tubuhnya cepat lelah, sering kesemutan di kaki. Saya minta ia coba makan tempe bakar atau tempe kukus di pagi hari, ditemani nasi merah atau sayur. 2 minggu kemudian, ia kembali dengan wajah cerah. Katanya, "Bu Dokter, kaki saya terasa lebih ringan. Saya bisa jalan ke masjid tanpa berhenti setiap 100 meter. Wah, luar biasa. Jadi tempe bukan sekadar pengganjal perut, tapi bisa jadi penjaga kebebasan hidup di usia emas? Tepat sekali. Baik, Bu Dokter. Itu makanan pertama. Bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua adalah air kelapa. Air kelapa? Saya kira itu cuma minuman pelepas dahaga di pantai Bali. Hehe, itu kesalahpahaman umum. Banyak orang mengira air kelapa hanya untuk menyegarkan tubuh. Padahal, kandungan elektrolit dan kaliumnya bisa membantu menurunkan tekanan darah, membersihkan racun, dan menjaga jantung. Untuk pria lanjut usia, ini ibarat cairan hidup yang mengalirkan energi ke seluruh tubuh. Jadi kalau bapak-bapak minum air kelapa di pagi hari, itu bisa membantu melancarkan aliran darah ke panggul juga? Ya, karena air kelapa mendukung fleksibilitas pembuluh darah. Saya punya cerita tentang seorang kakek di Bali, usia 70. Beliau punya riwayat tekanan darah tinggi, sering pusing, dan jalan terasa berat. Setelah mengganti kebiasaan minum kopi pagi dengan segelas air kelapa muda, perlahan tekanannya stabil. 2 bulan kemudian, ia bisa kembali bersepeda keliling kampung. Luar biasa.
Jadi kita yang tinggal di negeri tropis ini sebetulnya diberi obat alami oleh alam sendiri. Tapi, sayangnya, banyak orang lebih memilih teh manis kental yang justru merusak arteri. Betul Mas Raka. Baik, sekarang makanan ketiga. Apa selanjutnya, Bu Dokter? Yang ketiga adalah pisang. Pisang? Wah, ini makanan favorit saya. Tapi jujur, saya pikir pisang itu cuma camilan murah di pasar. Itu dia. Lagi-lagi jebakan. Pisang kaya kalium, vitamin B6, dan serat yang menjaga tekanan darah stabil, memberi energi cepat, serta mendukung kekuatan otot dasar panggul. Banyak pria usia lanjut yang kesulitan berjalan jauh. Tapi setelah rutin sarapan dengan pisang, tubuh mereka terasa lebih ringan. Ada contohnya, Bu Dokter? Ada. Seorang pasien saya di Bandung, usia 62, selalu mengeluh otot panggul lemah. Ia sering buang air kecil bolak-balik, bahkan sulit menahan. Setelah saya sarankan, menambahkan 2 buah pisang raja di pagi hari bersama segelas air kelapa, keluhannya berkurang drastis. Dalam sebulan, ia berkata, "Bu dokter, saya lebih kuat. Saya bisa kembali main bola kecil dengan cucu di halaman rumah." Wah, ini kisah yang bikin haru. Bayangkan, hanya dengan pisang, seseorang bisa merebut kembali kebahagiaan bersama cucunya. Betul Mas Raka. Banyak orang tidak paham bahwa tubuh kita butuh bahan bakar sederhana namun penuh gizi. Pisang memberikan energi tanpa membebani lambung, cocok sekali untuk memulai aktivitas di usia lanjut. Jadi, kalau dirangkum, 3 makanan pertama tempe, air kelapa, dan pisang itu seperti trio penyelamat bagi pria lanjut usia? Ya, trio sederhana tapi dahsyat. Mereka bekerja sama, membuka aliran darah, memperkuat otot panggul, dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Pemirsa, dengar baik-baik. Jangan remehkan makanan yang ada di dapur atau pasar kampung Anda. Tempe, air kelapa, dan pisang semua murah. Semua ada, tapi bisa jadi kunci untuk hidup bebas di usia emas. Benar sekali. Kita tidak perlu menunggu penyakit datang. Mulai dari sekarang, biasakan gigitan pertama di pagi hari menjadi investasi kesehatan. Jeda sebentar. Saya ingin tahu, siapa di sini yang rutin makan tempe, pisang, atau minum air kelapa di pagi hari? Tulis di komentar, saya sudah mulai, atau saya mau coba besok. Jangan malu-malu ya, kita sama-sama belajar. Bu Dokter, tadi kita sudah bicara tentang tempe, air kelapa, dan pisang. Luar biasa sekali manfaatnya, tapi saya dengar ada 2 makanan lagi yang juga sangat penting untuk pria lanjut usia. Bisa dibocorkan sekarang? Tentu Mas Raka, makanan keempat adalah alpukat. Alpukat? Wah, ini favorit saya untuk jus dingin di warung. Tapi, apa hubungannya dengan sirkulasi dan vitalitas pria? Banyak yang tidak tahu, alpukat itu kaya akan lemak sehat, kalium, dan antioksidan. Lemak sehat menjaga pembuluh darah tetap lentur, kalium menstabilkan tekanan darah, dan antioksidan melindungi saraf. Semua itu penting untuk kekuatan otot panggul dan aliran darah ke bagian tubuh yang sering melemah di usia lanjut. Jadi bukan hanya bikin kenyang, tapi juga membuat arteri kita lebih fleksibel. Tepat sekali. Saya punya pasien di Bogor, usia 72. Beliau sering bangun pagi dengan kaki berat dan rasa nyeri di selangkangan. Sudah coba pijat obat gosok, tapi tidak ada hasil. Lalu saya sarankan rutin makan setengah alpukat dengan sedikit minyak kelapa di pagi hari. Hanya 3 hari kemudian, ia berkata, "Bu dokter, kaki saya lebih ringan, saya bisa berdiri tanpa berpegangan meja lagi." Wah, cepat sekali perubahannya. Jadi alpukat ini seperti pelumas alami untuk tubuh yang sudah kaku. Hahaha, boleh dibilang begitu. Alpukat membantu tubuh bergerak lebih luwes, mengalirkan energi ke otot, dan membuat saraf lebih responsif. Baik, itu makanan keempat. Sekarang yang kelima, apa, Bu Dokter? Yang kelima adalah pepaya. Pepaya? Wah, ini buah yang sering saya lihat di halaman rumah kampung. Rasanya manis, lembut, tapi biasanya dianggap buah pencuci mulut. Itu kesalahpahaman. Pepaya sangat kaya vitamin C, serat, dan antioksidan.
Vitamin C membantu produksi kolagen di pembuluh darah, membuatnya lebih kuat. Serat menurunkan peradangan dan menjaga pencernaan. Dan antioksidan melawan radikal bebas yang bisa merusak jaringan tubuh. Jadi dengan pepaya, arteri kita tidak gampang rusak, darah bisa mengalir lebih lancar. Betul, saya ingat seorang kakek di Solo, usia 66. Beliau selalu merasa perut kembung, tubuh lemas, dan stamina menurun. Setelah saya sarankan makan pepaya matang setiap pagi, perlahan keluhan perut hilang, energi meningkat, bahkan wajahnya tampak lebih segar. Wah, berarti pepaya bukan hanya baik untuk pencernaan, tapi juga menjaga pembuluh darah agar tetap kuat. Ya, tepat sekali. Banyak pria tidak sadar bahwa kesehatan pencernaan sangat terkait dengan kesehatan pembuluh darah. Pepaya memberi keduanya sekaligus. Jadi sekarang lengkap, ya. Tempe, air kelapa, pisang, alpukat, dan pepaya. 5 makanan sederhana yang bisa mengubah hidup pria lanjut usia. Betul. Dan yang menarik, semua ini makanan lokal, murah, mudah, ditemukan di pasar, atau bahkan di kebun sendiri. Tapi Bu Dokter, bagaimana cara praktis mengombinasikan semuanya? Masa harus makan 5 macam sekaligus setiap pagi? Tidak perlu sekaligus. Prinsipnya sederhana, mulai dengan satu, lalu tambahkan perlahan. Misalnya, hari pertama, sarapan tempe bakar dengan nasi merah. Hari kedua, tambah air kelapa. Hari ketiga, tambahkan pisang. Sampai akhirnya, tubuh terbiasa. Jadi tidak harus sempurna langsung, yang penting konsisten. Tepat. Konsistensi jauh lebih penting daripada kesempurnaan. Saya sering bilang kepada pasien, lebih baik tempe setiap hari daripada suplemen mahal sekali sebulan. Wah, saya suka itu. Jadi mulai dari dapur sendiri dulu, baru pikirkan hal lain. Benar sekali. Pemirsa, saya ingin tahu, kalau Anda harus memilih, makanan mana yang paling mudah Anda coba besok pagi? Tulis di komentar. Tempe, air kelapa, pisang, alpukat, atau pepaya. Saya janji akan baca semua jawaban. Dan ingat, jangan tunda. Tubuh Anda butuh perbaikan sekarang juga. Setiap hari tanpa nutrisi pagi yang benar adalah satu langkah menuju tubuh yang lemah. Wah, kalimat itu menusuk hati Bu Dokter. Saya jadi merasa harus segera mengubah sarapan ayah saya besok pagi. Lakukan, Mas Raka. Dan ajak penonton di rumah juga. Karena semakin cepat mereka mulai, semakin cepat tubuh mereka merespon. Bu Dokter, tadi kita sudah bahas detail 5 makanan penyelamat. Tapi saya ingin tahu, apakah benar perubahan kecil ini bisa memberi hasil nyata? Apa ada kisah pasien yang membuktikan? Banyak sekali, Mas Raka. Saya akan ceritakan beberapa. Wah, saya siap mendengar. Ada seorang pasien di Jakarta, usia 69. Namanya Pak Rahmat. Beliau dulu pedagang kain di Tanah Abang, sangat aktif, setiap hari bolak-balik naik turun tangga toko. Tapi setelah pensiun, kebiasaan makannya berubah. Pagi hanya kopi kental manis, roti tawar, atau gorengan. Waduh, itu sarapan favorit bapak-bapak Indonesia banget. Betul, dan akibatnya mulai terasa. Pertama, beliau kehilangan ereksi pagi, lalu muncul kesemutan di kaki. Hingga suatu hari, beliau jatuh di kamar mandi karena kakinya tak mampu menopang. Ya Allah, saya bisa membayangkan betapa malunya beliau di depan keluarga. Benar, beliau merasa harga dirinya hilang. Mengira semua itu takdir usia, istrinya pun harus membantu setiap kali naik tangga. Hidupnya berubah total dari kepala keluarga yang gagah menjadi beban yang harus dijaga. Itu menyayat hati. Jadi benar-benar bisa membuat seorang pria merasa kehilangan martabat. Tepat. Tapi disitulah saya masuk. Saya bilang, Pak Rahmat, bukan usia yang salah, sarapan Anda yang salah. Awalnya beliau tertawa, tidak percaya. Tapi saya tantang. Coba 3 minggu sarapan dengan tempe kukus, pisang raja, dan segelas air kelapa. Lalu apa yang terjadi? 2 minggu kemudian, beliau datang dengan wajah berseri. Katanya, Bu Dokter, saya bisa jalan ke masjid lagi tanpa harus berhenti setiap 10 langkah. Bahkan istrinya berbisik, Bu Dokter,
malam kami juga kembali hidup. Wah, jadi bukan hanya kebebasan fisik, tapi juga kebahagiaan rumah tangga kembali, itu luar biasa. Iya, Mas Raka. Seringkali perubahan kecil memberi hasil yang sangat besar. Ada contoh lain, Bu Dokter? Ada. Seorang kakek di Surabaya, usia 71, bernama Pak Mulyono. Beliau suka sekali makan kue-kue manis di pagi hari, tapi kemudian gula darahnya melonjak, menyebabkan diabetes, penglihatan menurun, dan tubuh lemas. Saya bisa bayangkan penderitaannya. Betul, beliau mengira tidak ada harapan. Tapi saya minta dia mengganti sarapan dengan alpukat dihancurkan, dicampur sedikit minyak kelapa, dan sepotong pepaya matang. Perlahan, gula darahnya turun, tenaganya kembali. Dalam 3 bulan, ia bisa jalan pagi bersama istrinya mengelilingi kampung tanpa sesak napas. Ya ampun, itu seperti dapat hidup baru. Tepat. Bu Dokter, saya merasa kisah-kisah ini harus didengar semua orang, karena banyak bapak-bapak di rumah yang sekarang sedang duduk menonton, mengeluh tubuhnya lemah. Padahal sebenarnya masih ada jalan keluar. Benar sekali, Mas Raka. Jangan tunggu sampai jatuh atau masuk rumah sakit. Jangan tunggu sampai anak atau cucu harus menggendong Anda. Mulailah dari meja makan. Jadi, musuh utama itu bukan usia, tapi kebiasaan buruk yang kita pelihara diam-diam. Ya, itu musuh dalam selimut. Gorengan, kopi manis, roti tawar mereka tampak sepele, tapi perlahan mencuri kekuatan tubuh. Pemirsa, saya ingin tanya, apakah Anda atau orang tua Anda pernah mengalami keluhan seperti Pak Rahmat atau Pak Mulyono tadi? Tuliskan di komentar. Ingat, berbagi pengalaman bisa jadi awal perubahan. Dan jangan malu. Kelemahan bukan aib. Aib sebenarnya adalah ketika kita tahu penyebabnya tapi tidak mau berubah. Waduh, kalimat itu menusuk hati lagi. Bu Dokter, saya sampai merinding. Hehe. Saya memang sering memarahi pasien dengan sayang. Karena kalau saya terlalu lembut, mereka tidak sadar bahaya yang sedang mengintai. Dan itulah gunanya talk show ini, membuka mata kita semua. Bu Dokter, saya ingin gali lebih dalam. Pemirsa mungkin bertanya-tanya, kenapa sih sarapan itu begitu menentukan? Bukankah makan siang atau makan malam juga penting? Pertanyaan bagus, Mas Raka. Begini, setiap malam saat kita tidur, tubuh masuk mode perbaikan. Otot beristirahat, pembuluh darah rileks, sel-sel memperbaiki diri. Tapi di pagi hari, cadangan nutrisi di dalam tubuh sudah habis. Jadi ibarat mobil, tangkinya kosong setelah dipakai semalaman? Tepat. Kalau pagi kita isi dengan bahan bakar buruk seperti kopi manis, roti putih, atau gorengan, maka tubuh terpaksa bekerja dengan tenaga sisa. Akibatnya, darah mengalir lambat, otot panggul melemah, saraf tidak responsif. Wah, itu masuk akal. Jadi tubuh kita sebenarnya menjerit minta nutrisi, tapi kita malah memberinya gula dan minyak jelek. Betul sekali. Itulah sebabnya banyak pria usia lanjut kehilangan vitalitas pelan-pelan. Mereka pikir itu normal, padahal itu hasil salah memilih bahan bakar. Bu Dokter, bisa dijelaskan lebih ilmiah tapi sederhana. Bagaimana makanan sehat ini bekerja di tubuh? Tentu. Mari kita lihat 3 sistem utama, arteri, otot, dan saraf. Oke, saya siap. Pertama, arteri. Bayangkan arteri seperti jalan raya. Kalau jalannya bersih, mobil bisa melaju lancar. Tapi kalau penuh lubang atau sampah, macetlah semua. Tempe, alpukat, air kelapa mereka bekerja membersihkan jalan raya itu, mengurangi peradangan, membuat dinding arteri lebih elastis. Hasilnya, darah mengalir lebih bebas ke panggul dan kaki. Jadi tempe itu seperti tukang sapu jalan, alpukat seperti pelumas aspal, dan air kelapa seperti polisi lalu lintas yang mengatur arus? Hahaha, perumpamaan bagus sekali. Ya, kira-kira begitu. Lalu sistem kedua, otot. Apa perannya? Otot panggul sangat penting. Mereka menyangga kandung kemih, mengontrol aliran urin, dan membantu ereksi. Tanpa protein, mineral, dan lemak sehat, otot ini melemah. Pisang memberi energi cepat, tempe memberi protein,
Pepaya membantu pencernaan agar nutrisi terserap baik. Semua bekerja menjaga otot panggul tetap kuat. Jadi, kalau otot panggul melemah, akibatnya bisa inkontinensia, kesulitan ereksi, bahkan jalan goyah. Tepat sekali. Itu sebabnya banyak pria merasa tidak stabil saat berdiri atau sering ke kamar mandi malam hari. Padahal solusinya bisa sesederhana memperkuat otot panggul lewat sarapan bergizi. Baik, sekarang sistem ketiga, saraf. Apa yang terjadi di sana? Saraf adalah kabel listrik tubuh. Kalau kabelnya rusak atau sinyalnya lemah, lampu tidak menyala. Alpukat, pepaya, dan air kelapa memberi mineral dan antioksidan yang menjaga saraf tetap responsif. Ditambah lagi, makanan kaya nitrat alami seperti pisang membantu tubuh memproduksi nitric oxide. Nitrits oksida, itu apa Bu Dokter? Itu molekul kecil yang memberi sinyal kepada pembuluh darah, "Hei, terbukalah." Tanpa nitric oxide, arteri tetap kaku dan sempit. Tapi dengan makanan tepat di pagi hari, tubuh bisa meningkatkan produksinya, sehingga darah mudah mengalir ke tempat yang dibutuhkan. Wah, jadi sebenarnya tubuh punya obat alami sendiri, asal kita memberi bahan bakar yang tepat? Betul sekali. Saya jadi sadar, selama ini kita terlalu percaya pada obat kimia, padahal tubuh punya sistem cerdas yang bisa diperbaiki dengan makanan lokal. Tepat. Saya sering bilang kepada pasien, tubuh Anda masih ingin bekerja untuk Anda. Jangan biarkan sarapan salah mematikan semangatnya. Bu Dokter, kalau begitu, apa yang harus dilakukan pemirsa besok pagi? Mulai sederhana. Pilih 1 dari 5 makanan itu. Tidak perlu langsung semua. Misalnya, besok pagi sarapan dengan tempe kukus, lusa tambahkan pisang. Minggu depan coba air kelapa. Lakukan perlahan, tapi konsisten. Jadi kuncinya bukan perubahan drastis, tapi langkah kecil yang berkelanjutan? Betul sekali. Ingat, tubuh kita tidak menua dalam sehari. Ia melemah pelan-pelan. Maka untuk membangkitkannya, kita juga butuh kesabaran. Pemirsa, saya ingin tahu, kalau Anda siap mencoba perubahan kecil besok pagi, tulis di komentar. Saya mulai sekarang. Ayo buktikan kalau kita tidak kalah oleh usia. Dan jangan lupa, ceritakan juga pengalaman Anda. Siapa tahu, kisah Anda bisa menginspirasi pemirsa lain untuk ikut berubah. Bu Dokter, sebelum kita tutup acara ini, mari kita ulang kembali. Apa 5 makanan sederhana yang bisa menyelamatkan para pria di usia emas? Baik, mari kita rekap. Pertama, tempe, sumber protein dan magnesium yang memperkuat otot panggul serta melenturkan arteri. Kedua, air kelapa, kaya elektrolit dan kalium, menjaga tekanan darah tetap stabil. Ketiga, pisang, bahan bakar alami yang memberi energi cepat dan mendukung kekuatan otot. Keempat, alpukat, penuh lemak sehat dan antioksidan, menjaga saraf tetap responsif. Kelima, pepaya, kaya vitamin C dan serat, memperkuat pembuluh darah dan pencernaan. 5 makanan sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Betul, jangan remehkan. Saya sudah melihat dengan mata kepala sendiri, pria yang dulu pasrah dengan tubuh lemah, dalam beberapa minggu bisa bangkit kembali hanya dengan mengubah sarapan. Jadi, kalau ada yang bilang, sudah tua, wajar saja tubuh melemah, itu salah besar? Tepat. Itu mitos yang berbahaya. Tubuh tidak menyerah secepat itu. Kita yang membuatnya menyerah dengan kebiasaan buruk. Waduh, saya jadi membayangkan. Kalau ayah saya terus sarapan kopi manis dan roti tawar, mungkin dalam beberapa tahun beliau tak bisa lagi berjalan ke masjid, tak bisa lagi bercengkrama dengan cucu. Dan itu kenyataan pahit banyak keluarga di Indonesia. Tapi kabar baiknya, kita bisa mencegah. Jadi semua kembali ke pilihan. Apakah kita mau tetap kuat atau rela menjadi beban? Benar sekali. Saya ingin menekankan, ini bukan hanya soal tubuh. Ini soal harga diri, soal kebebasan, soal kehormatan di usia emas. Ya Allah, kalimat itu membuat saya merinding. Mas Raka, bayangkan kalau seorang kakek bisa tetap berjalan sendiri ke pasar, ikut salat berjamaah di masjid, dan masih bisa bermain dengan cucu. Itu bukan mimpi. Itu bisa nyata
kalau kita mulai dari piring sarapan. Jadi benar kata pepatah, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Tepat sekali. Dan langkah kecil itu adalah gigitan pertama di pagi hari. Pemirsa, saya ingin tanya kepada Anda semua. Apakah Anda siap menjaga kebebasan dan harga diri Anda di usia emas? Apakah Anda mau memilih tempe, pisang, air kelapa, alpukat, atau pepaya daripada roti manis dan kopi instan? Jangan tunggu besok lusa. Mulai besok pagi. Pilih salah satu dari 5 makanan itu. Tidak perlu langsung sempurna. Yang penting, konsisten. Jadi kalau saya sarapan tempe besok pagi, saya sudah mulai langkah pertama menuju tubuh yang lebih kuat? Ya, Mas Raka. Dan kalau Anda melanjutkan, tubuh akan merespons lebih cepat daripada yang Anda kira. Wah, saya pasti akan ajak ayah saya ikut. Itu keputusan terbaik. Dan saya harap semua penonton juga melakukannya. Pemirsa, tulis di komentar, saya siap berubah. Atau, saya mulai besok pagi. Jangan hanya menonton, tapi lakukan. Karena penuaan tidak merampas kekuatan Anda. Menyerah yang melakukannya. Wah, itu kalimat penutup yang luar biasa, Bu Dokter. Terima kasih atas semua ilmu dan inspirasi hari ini. Sama-sama, Mas Raka. Semoga ini jadi awal perubahan besar bagi banyak keluarga di Indonesia. Pemirsa, ingat baik-baik. 5 makanan sederhana, 1 langkah kecil, bisa mengembalikan kebebasan Anda di usia emas. Jangan tunggu lagi. Mulai sekarang.